Berkas pembunuhan Juwita diserahkan ke pengadilan militer. Umat Katolik gelar misa arwah untuk Paus Fransiskus. Arema kalah dari Madura United 1-0. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 26 April 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, berkas perkara pembunuhan Juwita telah diserahkan auditor militer ke Pengadilan Militer Banjarmasin. Persidangan diperkirakan akan digelar pada awal Mei mendatang. Penyerahan berkas perkara pembunuhan Juwita, seorang jurnalis di Banjarbaru oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut, telah diserahkan auditor militer 315 Banjarmasin ke Pengadilan Militer 106 Banjarmasin. Selanjutnya berkas perkara akan diteliti dan dicek kelengkapannya oleh panitera, dan sidang pertama diperkirakan digelar awal Mei. Pengadilan Militer 106 Banjarmasin akan melaksanakan persidangan secara transparan dan terbuka untuk umum. Penetapan hari sidang biasanya minggu depannya sudah dimulai sidang pertama. Ini hari Jumat, kemudian 1 minggu kami mempelajari berkas perkara, meneliti, kemudian di minggu berikutnya sudah dapat dimulai persidangan kemungkinan di awal bulan Mei. Dalam dakwaan, auditor menetapkan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP. Memasang pasal subsidiaritas, di mana pasal primernya adalah pasal 340 KUHP dan pasal subsidiarnya 338 KUHP. Pada persidangan nantinya terdapat 11 saksi yang didukung dengan alat bukti surat, serta alat bukti berupa barang sebanyak 38 yang akan diperiksa. Nabila Cheva, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuasa hukum keluarga Juwita ingin memberikan barang bukti yang belum diberikan pada saat pemeriksaan. Barang bukti baru ini berupa uang duka yang diberikan pelaku kepada keluarga korban. Pada penyerahan berkas ke Pengadilan Militer Banjarmasin, kuasa hukum keluarga Juwita turut menyampaikan surat ke Kepala Auditor Militer Banjarmasin untuk memberikan barang bukti baru yang belum diberikan saat pemeriksaan, berupa uang duka yang diberikan pelaku kepada keluarga korban. Kuasa hukum keluarga juga mendorong agar pelaku divonis dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena menurutnya sudah dinyatakan dengan jelas kasus ini adalah pembunuhan berencana. Barang bukti ini berupa uang yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai alibi bahwa dia untuk menutupi perbuatannya. Jadi waktu itu dia mengirim uang sejumlah 1 juta dengan alasan ingin menyumbang untuk acara tahlilan. Nah itu kan untuk mengelabui perbuatannya. Nah ini menurut kami ini merupakan suatu barang bukti yang harus dibuktikan di dalam persidangan. Sementara Kepala Auditor Militer 315 Banjarmasin mengatakan, terkait dengan alat bukti tambahan bisa diajukan sebagai bukti tambahan dalam persidangan. Jadi nanti dalam persidangan dan itu diketahui oleh majelis
dan apabila dianggap oleh majelis bisa dijadikan sebagai alat bukti, itu bisa disampaikan dan bisa digunakan sebagai alat bukti baru. Setelah penyerahan berkas perkara kasus pembunuhan jurnalis Juwita yang dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut Klasis 1 Jumran ke Pengadilan Militer 106 Banjarmasin, sidang pertama diperkirakan akan digelar pada awal Mei. Nabila Cheva, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang jadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka serius. Ahmad, Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang, harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Abdul Aziz Singkawang. Ahmad menderita luka serius hampir di seluruh bagian tubuhnya setelah disiram air keras oleh orang tak dikenal di Jalan Sebakuan, Kecamatan Singkawang Timur saat pulang kerja pada Senin sore. Perjalanan disiram bahan keras itu lah. Terus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk ditangani lebih awal, kemudian dirujuk ke rumah sakit Abdul Aziz Singkawang. Waktu kejadian kondisi lalu lintas gimana sih Pak Ahmad? Ramai nggak? Ada saksi nggak? Lagi kosong, lengang. Ini kejadian turun sendiri, akhirnya saya mengelondi sendiri. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Singkawang sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi mengaku kesulitan mencari terduga pelaku karena lokasi sepi dan minimnya saksi. Memang kami sudah menerima laporan secara resmi dari pihak keluarga. Dalam hal ini kami masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan dugaan penganiayaan ini. Ya, memang kita sudah mendatangi TKP, kita sudah olah TKP, namun di lokasi tersebut masih sangat minim. Kami juga berharap kepada rekan-rekan masyarakat ataupun awak media yang ada menyampaikan informasi ke pihak kami sangat supaya bisa membantu mengungkap kasus ini. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turut prihatin dan meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Kepada aparat penegak hukum yang ada di Kota Singkawang, terutama di Polres Kota Singkawang, supaya dapat menangkap dan menindak pelaku kekerasan ini dan berikan hukum yang setimpal kepadanya, supaya ada efek jerak untuk para pelaku kekerasan yang ada di Kota Singkawang ini. Kita ingin Kota Singkawang aman, damai. Kenapa? Singkawang terkenal dengan kota toleran. Juga Kalimantan Barat bisa aman, damai, dan kita dapat membangun Kalimantan Barat, Kota Singkawang kita cintai. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Tim Liputan, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, umat Katolik gelar misa arwah untuk Paus Fransiskus. Selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Doakan keselamatan jiwa Paus Fransiskus. Umat Katolik Gereja Santa Teresia Prapatan laksanakan misa arwah. Kebahagiaan yang menjadi harapan dan tujuan Umat Katolik Gereja Santa Teresia Prapatan Balikpapan melaksanakan misa requiem atau misa arwah untuk Paus Fransiskus pada Kamis sore. Perayaan misa ini untuk mendoakan keselamatan jiwa Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada Senin pagi waktu setempat. Misa yang dipimpin Pastor Kasmir Agung MSF sebagai pastor paroki Gereja Katolik Prapatan ini sekaligus memberikan pesan kepada umat yang hadir
bahwa kematian yang dialami Paus Fransiskus adalah jalan menuju keselamatan. Di paroki Santa Teresia Balikpapan ini mengadakan misa requiem untuk Paus Fransiskus. Misa requiem itu adalah misa untuk memohon kepada Tuhan keselamatan jiwa dari Paus Fransiskus yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kesan yang diambil dalam peristiwa ini adalah di mana Paus Fransiskus itu adalah seorang figur atau tokoh agama Katolik yang senantiasa mewartakan kedamaian kepada seluruh umat manusia, bukan saja hanya untuk orang Kristiani, tetapi untuk semua manusia. Umat yang hadir tampak khusyuk berdoa. Meski merasa kehilangan, namun sebagai orang Katolik, mereka bangga dengan sosok Paus Fransiskus atas contoh dan teladan yang diberikan semasa hidupnya. Saya menyedihkan tetapi juga membahagiakan karena seperti yang telah disampaikan Bapak Pastor tadi, menyedihkan karena sebagaimana sosok seorang tokoh, seorang manusia yang hebat, dia telah berpisah dengan kita secara fisik, tetapi bahagianya karena karya-karya yang telah dilakukan beliau sepanjang hidupnya, sepanjang perjalanan imamatu, itu memberikan keteduhan bagi seluruh umat Katolik. Bahkan lintas kemanusiaan yang dia serukan adalah bukan saja umat Katolik, tapi kemanusiaan seluruh dunia. Katolik tentu sangat kehilangan dengan kepergian beliau Bapak Paus, dengan segala motivasi dan menjadi contoh dan teladan bagi kami khususnya umat Katolik. Semoga beliau telah berbahagia dengan Bapa di surga dan teladan yang beliau berikan bisa menjadi semangat bagi kita untuk selamanya. Selain Gereja Katolik Santa Teresia Prapatan, misa arwah bagi Paus Fransiskus juga dilaksanakan di gereja Katolik lainnya di kota Balikpapan. Paulina Jaru, Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud luncurkan program Gratis Pol. Program ini mulai dari pendidikan gratis, BPJS, seragam sekolah, bantuan biaya perumahan, hingga perjalanan ibadah bagi penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud meluncurkan program unggulan Gratis Pol di Gedung Convention Hall Sempaja, Samarinda. Ada 6 program unggulan, yakni sekolah gratis, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tak hanya itu, pemberian beasiswa perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, kesehatan, dengan memberikan BPJS warga yang belum dapat. Ketiga, paket seragam lengkap sekolah. Keempat, biaya tanggungan perumahan bagi warga yang kurang mampu. Kelima, wifi gratis hingga menyasar ke desa. Dan keenam adalah umroh bagi penjaga rumah-rumah ibadah di Kalimantan Timur. Ya, jadi ada beberapa titik-titik spot yang belum mendapatkan sinyal, yang belum ada BTS, itu kita melaksanakan identifikasi wilayahnya di mana-mana saja. Jadi pastikan mereka bisa terkoneksi dengan baik, mulai dari untuk sinyal maupun juga dengan internet, agar digitalisasi ini semuanya bisa berjalan dengan baik, agar kegiatan WFH maupun pendidikan Zoom dan daring itu semuanya bisa terkoneksi dengan baik. Begitu. Oke Pak, terakhir Pak, terkait marbot ini Pak, apakah ada kualifikasi khusus seperti apa? Ada kualifikasi khususnya untuk marbot-marbot ini. Pertama, mendapatkan legal standing ataupun legalitas bahwa yang bersangkutan betul adalah marbot di setiap rumah-rumah ibadah itu. Yang kedua, syaratnya adalah minimum itu mereka 2 tahun mengabdi sebagai marbot. Begitu. Gubernur Kalimantan Timur menyebut saat ini lebih menggaungkan untuk peningkatan SDM sekolah yang serba gratis sebagai terobosan untuk memajukan warga Kalimantan Timur. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Berawal dari kecintaannya dengan dunia MotoGP, Tiar berkreasi membuat miniatur custom rider pembalap. Kini karyanya bisa dijual ke sejumlah negara, tidak hanya benua Asia, namun hingga benua Eropa. Di ruangan dengan lebar 2,5 meter ini, seorang warga di kota Balikpapan, Kalimantan Timur bernama Tiar berkreasi membuat miniatur MotoGP antusias custom. Dengan telaten, ayah dari 2 putra ini membuat dan memasang kelengkapan untuk miniatur action figure. Seperti warna pakaian balap hingga sponsor yang terpasang menyerupai dengan aslinya. Miniatur yang dibuat ini menggunakan bahan resin dan printer 3 dimensi. Sementara untuk motif pakaian menggunakan bahan stiker dekal. Miniatur yang dibuat mulai helm, set setelan, dan kelengkapan pembalap hingga figur lengkap. Untuk miniatur helm dibanderol harga mulai Rp200.000 hingga Rp250.000. Sementara untuk pasar internasional dijual seharga $22 Amerika. Untuk figur lengkap bisa dijual hingga harga $140. Sejak menekuni hobinya tahun 2015 silam, cukup banyak miniatur pembalap MotoGP yang telah dibuat dan dijual. Untuk akhir-akhir ini, pemesanan banyak untuk figur pembalap seperti Fabio Quartararo, Marc Marquez, hingga Francesco Bagnaia. Karyanya ini banyak dipesan karena miniatur custom yang dibuat bisa menyesuaikan dengan motif setelan terbaru pembalap dan sponsor yang melekat. Khususnya kalau untuk dari seni handmade atau homemade, kita bisa lebih up to date gitu. Jadi beberapa produk yang belum dirilis pabrik, kita sudah bisa rilis di luar gitu. Ya, khususnya seperti kayak misalnya motor atau baju balap atau helm balap. Itu beberapa pabrik belum tidak mengeluarkan atau merilis pada waktu hari itu gitu. Rata-rata kalau yang saya jalani saat ini khususnya dari 2015 sampai saat ini, ya rata-rata bisa sekitar 20 sampai 40 khususnya helm gitu. Kebetulan kalau untuk yang di produk saya yang saya kerjain itu memang lebih banyak khususnya di rider Prancis. Saat ini karya Tiar yang dijual melalui website serta aplikasi pribadi menembus hingga benua Eropa. Untuk helm, tiap bulannya bisa menjual hingga 40 unit. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.